Non, gaun yang mau non pakai besok jadinya yang ini atau yang ini? Tiba-tiba Biatun menghampiri setelah aku selesai makan malam. Ia membawa 2 buah gaun. Gaun? Buat ke pesta dan Irlan kan? Tek, ya ampun, ya aku baru ingat lagi. Besok Irlan menikah dan aku harus datang dengan siapa? Kalau sendiri, takutnya gak ada orang yang mampu menetralisir rasa terhadap Irlan yang masih tersisa walaupun sedikit. Yang putih saja. Oke, yang biru buat Biatun. Tangga Biatun. Ngarep. Aku langsung hengkang dari meja makan dan pergi ke kamar. Apa aku ikut sama Ferry? Bukannya dia juga diundang? Tengsin. Kalau bukan masalah kerjaan, tak mungkin aku hubungi dirinya. Hati ini terus berbisik sambil membandingkan badan ke kursi depan televisi. Non, mau pergi sama siapa? Si Mbok bertanya saat aku sudah selesai bersolek dan memakai gaun sederhana berwarna putih. Aku menuruni tangga. Sendiri saja, jawabku masih terus melangkah. Loh, kok sendiri? Makanya cepet-cepet nyari gebetan, Non. Biar ada yang dampingin. Biatun tiba-tiba menyambar dari samping. Aku sudah sampai lantai bawah. Enak sendiri, mau pergi ke ada yang kepo. Ku jawab cuek. Biasanya ada Denjunah, Non. Kok dia gak jemput? Tanya Biatun. Pun dengan Simbok. Iyo, sepertinya gak diundang. Cuma Ferry saja yang diundang. Ku jawab lagi. Suruh dan Ferry jemput saja, Non. Ide Simbok. Iyo, betul. Tanggap Biatun. Kepala ini hanya menggeleng saja. Bisa sendiri kok. Jawabku sambil duduk di sofa. Terlihat jam dinding masih menunjukkan pukul 9. Kalau datang ke kondangan ini terlalu pagi. Niatku tak ingin menyaksikan akad Irlan. Takutnya hati ini malah terbawa suasana. Gara-gara Irlan utarakan rasanya kala itu. Aku menjadi terus kepikiran. Non, mau berangkat jam berapa? Tanya Biatun. Bentar lagi. Siap-siap aja dulu. Jawabku sambil sejenak menarik nafas untuk menahan perasaan. Jangan sampai nanti aku gugup saat bertemu dengan Irlan. Duduk di sofa. Non, cantik sekali. Si Mbok memuji. Biasanya aku gak cantik, Mbok. Bukan. Ini lebih cantik. Tapi sayang gak ada yang gandeng, kata si Mbok dengan tatapan menggoda. Biatun berlalu pergi. Entah dia mau kemana. Masih trauma sama yang dulu, ku jawab sambil membenarkan heels. Si Mbok doain si Non supaya dapat laki-laki yang lindungi si Non. Makasih ya Mbok, jawabku. Iyo, katanya iya. Si Mbok masih bergerak menyingkirkan debu-debu di lemari sambil ngobrol denganku pula. Aku berdiri, melihat arloji di lengan sudah menunjukkan waktu yang pas untuk hadir ke undangan pernikahan Irlan. Alamatnya lumayan agak jauh. Aku harus menempuh waktu sekitar 40 menit untuk sampai. Itu pun kalau tidak macet. Mbok, aku berangkat dulu. Si Mbok menoleh. Non mau berangkat sekarang dan sendiri? Tanya si Mbok. Aku mengangguk pelan. Ditemani Pak Supir aja, Non, usul si Mbok. Aku berpikir, iya deh, aku pergi sama Pak Supir saja. Mana ya? Aku berjalan keluar mencari Pak Nasir. Pak Nasir masih terus memanggil. Iya, Non, ia menghampiri. Antar saya ke kondangan ya. Alamatnya nanti saya kasih tahu, ujarku cepat. Siap, Non. Pakai mobil yang mana? Tanyanya dengan gelagat ramah. Yang biasa saja, ku jawab sambil kembali membawa tas yang tadi dia simpan di atas meja. Dengan begitu aku kembali pamit pada si Mbok. Ayo Pak, ajakku pada Pak Nasir setelah sampai di teras. Dia sudah masuk dan sedang menghangatkan mobil. Aku pun langsung masuk di kursi belakang. Pergi sekarang, Non, tanyanya kembali. Pedal gas nampak mulai ancang-ancang untuk pergi. Tunggu Pak. Aku menyetop Pak Nasir yang sudah melaju. Ia nampak kaget. Aku berpikir, ada apa, Non? Ada yang ketinggalan? Tanyanya sambil menatapku lewat kaca spion. Aku menggelengkan kepala, sedikit melamun.
Non, Pak Nasir kembali bertanya. Entah mengapa aku tak sampai hati bila harus datang ke pernikahan Irlan. Dia bilang dia menyukaiku. Dan kalau aku datang, apa tak membuat perasaannya galau? Dari tatapan mata saat ia katakan cintanya, itu serius sekali. Walaupun aku menanggapinya bercanda. Pak, biar aku pergi sendiri saja. Bapak gak usah antar. Aku mengutarakan keraguan yang ada di dalam hati. Tapi, Non, saya pergi sendiri saja ya, Pak, ungkapku sambil keluar dari mobil. Pun Pak Nasir dengan heran membuka pintu lalu turun. Non mau berangkat sendiri. Pak Nasir kembali memastikan. Mesin mobil masih tetap ia biarkan hidup. Iya, saya sendiri saja, Pak. Bapak khawatir, Non. Apalagi sudah sekian kali Non ditimpa bahaya. Bapak gak mau sampai itu terjadi. Pak Nasir mengutarakan kekhawatirannya. Bapak percaya saja sama saya. Permisi ya, Pak. Aku masuk ke dalam mobil, lalu mulai melaju setelah membunyikan klakson pada pria parubaya yang telah mengabdi sejak lama di rumah ini. Ia sembari mengurus kebun pun acap kali menjadi sopir, tapi jarang, karena aku seringnya pergi sendiri. Non, terdengar Pak Nasir berteriak mencegah. Aku lanjut saja. Sungguh aku tak tahu harus pergi atau tidak ke pesta Irlan. Kalau aku datang, otomatis aku akan terus teringat dengan ucapannya. Kalau tidak datang, bingung. Aku datang ke resepsi pernikahan Irlan di pukul 10:30 siang. Selamat ya, Mbak. Ku salami wanita yang kini telah sah menjadi istri Irlan, istri mantan sekretaris Aurel yang lumayan tampan. Kupikir dia akan taklukkan hati bosnya. Wanita yang disanding sepertinya agak lebih dewasa dari Irlan. Tapi itulah yang namanya jodoh. Mereka serasi menggunakan kebaya khas Jawa. Selamat ya, Lan. Semoga kalian segera mendapatkan momongan. Semoga langgeng. Kini ku salami Irlan dengan penuh doa dan pengharapan. Terima kasih, Pak Ferry. Dia berterima kasih, tapi pandangannya tak fokus, seperti mencari sesuatu. Jangan panggil gue Bapak, panggil saja gue Ferry. Kami masih berjabat tangan dan kini saling menepuk punggung. Iya, Fer. Aurel mana? Ia menanyakan Aurel, mantan bosnya. Apa netranya celingak-celinguk itu maksudnya mencari Aurel? Gue sendiri. Gue pikir dia udah datang. Gak kontekan juga. Ku jawab santai. Jadi anak itu belum datang. Loh, kalian sudah putus? Tanya Irlan dengan heran. Jadi ia menyangka kalau aku dan Aurel ada hubungan. Kita gak pacaran. Dan mungkin dia sebentar lagi sampai. Masa dia gak datang ke resepsi pernikahan mantan sekretarisnya sendiri? Ku jawab kembali. Kami masih saling berhadapan. Istrinya nampak heran dan minder terhadap Irlan yang sedang bicara denganku. Oh iya, sekali lagi makasih ya, Fer, ucap Irlan. Iya, sama-sama. Kemeja putih yang kupakai sedikit ditarik ke bawah bermaksud merapikan. Silakan dinikmati hidangannya. Semoga berkenan. Oke. Langkah ini mulai melaju dan turun dari pelaminan yang langsung menuju ke gundukan prasmanan. Tapi sebelum makan, kuputuskan untuk duduk saja. Terfikir Aurel yang tak datang. Apa dia tak akan datang? Ponsel milikku berdering. Nomor yang masuk ternyata atas nama Biatun, asisten rumah tangga Aurel. Assalamualaikum, Bi. Ku jawab segera. Waalaikumsalam, Mas Ganteng. Mas Ganteng ke kondangan Mas Irlan juga ora? Katanya aku pergi ke kondangan juga atau tidak? Ya, saya sudah di sini, Mbok. Oh, Sinon juga ada di sana. Tanyanya. Jadi Aurel sudah berangkat. Oh, dia sudah berangkat, Bi. Mungkin belum sampai. Kembali pertanyaan Biatun ku jawab. Loh, belum sampai? Harusnya sih udah sampai, Mas. Atau jauh banget ya? Habisnya Pak Nasir gak jadi nganter Sinon. Kayaknya dia mau pergi sendiri saja. Mendengar penjelasan Biatun, aku malah kembali khawatir. Mengingat Aurel sudah mengalami kejahatan oleh orang-orang jahat sekelilingnya berkali-kali. Tapi aku tak boleh buat Biatun khawatir dulu. Pasti Aurel masih berada di perjalanan. Oh iya, memang agak jauh, Bi. Mungkin dia di jalan. Wes kalau gitu, maaf Bibi ganggu yo, Mas.
Gak apa-apa, Bi. Santai kok. Langsung saja kami akhiri obrolan. Ponsel kembali kusimpan di saku celana. Sesekali leher ini tak henti bergerak ke arah pintu kedatangan tamu. Tapi Aurel belum juga muncul. Anak itu kebiasaan. Hatiku bergemuruh khawatir. Kuputuskan untuk menunggunya sampai ia datang. 20 menit. Tamu undangan makin memenuhi ruangan. Ada pula di antara mereka yang sudah mulai kembali pulang dan bertukar kursi dengan yang baru saja sampai. Aurel belum juga terlihat. Karena khawatir dan penasaran, aku memutuskan untuk berjalan keluar sebentar. Belum pamit pada Irlan, tapi aku akan menunggu Aurel di luar. Siapa tahu saja ia terjebak kemacetan di depan. Sudah sampai depan, nyatanya Aurel belum juga terlihat. Apa dia kesasar atau terjebak kemacetan? Penasaran, kulihat sebuah aplikasi yang memperlihatkan informasi kepadatan lalu lintas. Ternyata jalan menuju rumah Irlan tidak ada kemacetan. Keadaan ramai lancar. Nafas kasar ku hembuskan. Aku merasa khawatir. Takutnya orang jahat membuntuti Aurel dan dia ada dalam bahaya. Aku tak menunggu lama. Dan kenapa pula baru ingat untuk menghubungi dirinya. Ku rogoh kembali saku celana karena sebelumnya ponsel telah kusimpan. Ku cari nama Aurel di layar dan segera ku hubungi. Aktif. Tut, tut. Dia tidak menerima panggilan dariku. Kok di-reject? Kesalku. Mencoba berkali-kali, namun tetap sama. Panggilan dariku tak ia terima. Cemas. Benak ini langsung terpikir untuk mencari lokasi di mana dia sekarang. Yang aku takutkan dia kembali dalam bahaya. Tak menunggu lama di layar sudah tertampil posisi di mana Aurel berada. Dek. Dari informasi menunjukkan kalau Aurel berada di jalur lain. Kalaupun dia masih di perjalanan, kenapa dia gunakan lajur yang berbeda? Malah seperti memutar arah. Aneh. Kini aku tak menduga hal baik terjadi pada diri Aurel. Kenapa anak itu selalu saja dalam bahaya? Aku yakin Aurel dibawa orang. Tadi Biatun bilang kalau majikannya sudah pergi dan Aurel kini dalam bahaya. Dia tidak berada di lokasi menuju ke sini. Tanpa pamit sebelumnya, aku segera masuk ke dalam mobil dan meninggalkan pesta. Lokasi Aurel masih kutancap di layar. Loh, kok bergerak ke tempat sepi, ke danau? Aku melihat posisi ponsel Aurel bergerak ke arah danau yang sepi. Bukan sebuah danau yang biasanya dihiasi keramaian. Ini pasti ada masalah. Dengan penuh kecemasan, aku segera tancap gas dan menuju lokasi yang menunjukkan di mana wanita malang itu. Ada apa dengan dirinya hingga ia sering dijahati orang? Dia sekarang pasti sedang dibawa oleh orang jahat. Pedal gas ku injak dengan keras. Speedometer menunjuk ke angka 100 km per jam. Cekit. Akhirnya aku sampai di danau sepi. Dari kejauhan aku melihat mobil si manja itu. Dia dalam bahaya kah? Tubuh ini segera aku dorong keluar untuk mencari Aurel. Mobilnya ada, tapi orangnya belum kulihat. Rel, Aurel, aku berteriak memanggilnya. Untuk apa dia dibawa ke sini? Danau yang riuh dengan pepohonan menjulang tinggi. Dek, apa dia dibuang? Aku makin panik. Mobilku kunci dari genggaman. Langkah ini terus berlari mencari Aurel di sekitar mobilnya. Nihil. Aku tak menemukannya. Hati ini tak tenang. Andai saja tadi ku tawari dia untuk berangkat bersama. Tapi aku takut Arjuna salah paham dan berbuat hal buruk pada mama. Beberapa langkah berlari, menoleh ke penjuru yang di sana terdapat tempat duduk dari kayu. Aku melihat seorang wanita duduk sambil melontar-lontarkan kerikil ke danau. Hingga airnya terlihat memuncrat meskipun dari kejauhan. Aku ngos-ngosan. Wanita yang mengenakan baju semi gaun berwarna putih itu duduk menyamping. Aurel, dia seperti Aurel. Ya, dia. Untuk apa dia duduk sendiri di sana? Apa dia disekap penjahat? Aku lega sudah melihatnya. Langkah ini mengendap-endap mendekat ke arahnya. Melarak lirik ke sana kemari, takutnya ada orang yang memperhatikan. Tapi sepertinya tidak ada. Ah, ini sepertinya bukanlah penculikan. Untuk apa anak manja itu datang ke danau menakutkan? Bukannya dari pakaiannya saja akan pergi ke pesta. Aneh.
bersambung.